Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama amnan liman tamassaka bih wa silman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, tunggu-tunggu, saudara-saudara dan ibu-ibu, jamaah maghrib menjelang isya rahimakumullah. Tentunya sambil kita berniat iktikaf di rumah Allah ini, kembali tuntunan-tuntunan melihat dalam agama kita ini, semoga dengan tuntunan-tuntunan tersebut kita akan lebih termotivasi dalam kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagai bahan ataupun firman Allah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini, yaitu dalam surat Ali Imran 133. Sebelumnya kembali sama-sama kita sudah berada di masjid ini sambil kita menunggu masuknya waktu isya. Tentunya kita berniat iktikaf dan juga sambil terus kita berzikir, berdoa, semoga duduk kita sejenak semuanya akan mengandung nilai ibadah. Karena pada prinsipnya dalam hidup dan kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan itu semuanya akan menjadi nilai ibadah. Apabila suatu kegiatan dan waktu yang kita gunakan tidak, itu sesungguhnya sesuatu yang sangat rugi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita beri judul ceramah kita pada malam hari ini, ceramah umum ini adalah maghfirah. Maghfirah. Arti maghfirah itu adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang kita dambakan. Dan nilai yang paling tinggi apabila kita senantiasa mendapat maghfirah, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Apalagi ini kita di dalam bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang juga diberikan nama dengan bulan maghfirah. Dan juga bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab. Waktu dan tempat mana saja yang kita gunakan harus di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah dan memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah tersebut, Allah menyuruh kita
ya, menyuruh kita wasari'u ila maghfirah. Barangkali ya sekedar kita ulang kaji. Namanya ayat Allah ini setiap kali kita ulang, setiap kali kita kaji, setiap kali kita membaca, itu sesungguhnya menjadi hal yang menyenangkan, bukan hal yang membosankan. Itu salah satu Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi bosan kita. Nah, jadi Allah perintahkan kita wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu memperoleh keampunan dari Tuhanmu. Jadi jelas, bukan memperoleh keampunan dari yang lain. Kita memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mampu memberikan keampunan hanya Allah. Maka ada agama lain yang kadang-kadang salah pemahaman. Jadi kalau dia berbuat dosa datang kepada manusia lain, kepada seseorang yang barangkali dianggap suci, dia mohon keampunan dosa. Pulang dari sana dikasih semacam sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat pengampunan dosa. Nah, ini ada agama Nasrani, yang lebih khususnya agama Katolik. Nasrani Katolik datang ke Roma, jumpa dengan Paus, menyampaikan apa dosa-dosanya. Setelah itu ya diberikan keampunan dosa, pakai surat lagi, ya, semacam sertifikat. Ini sesungguhnya sangat keliru, ya, sangat keliru. Tetapi dalam agama kita, dinul Islam, agama kita yang suci ini, itu jelas Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, mohon bersegeralah kamu memperoleh keampunan dari Tuhanmu. Makna segera di sini jangan ditunda-tunda. Beda pupre-pupre. Beda pupre nyoba bahwa dia puasa gede. Waktu bulan Ramadan gede waktunya lurapel mendung. Ya. Bukan seperti itu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu di depan kita ada mati. Ikutannya kan masing-masingnya gepreh ditunggu oleh maut. Jadi sebahagia-bahagianya kita meninggal dalam keadaan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berita orang meninggal, selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tambah semoga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un memang disuruh ucapkan sesungguhnya kita semua milik Allah. Dan kepadanya pada suatu ketika kita semua akan kembali. Tapi yang paling bermanfaat kepada orang yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, semoga mendapat keampunan Allah dan ditempatkan dalam surga Allah. Betul kena. Apa buktinya? Setelah kita mendengar berita meninggal, dilaksanakan fardu kifayah, dimandikan pertama, dikafankan, disolatkan yang ketiga. Ya, disolatkan. Sering mungkin di sini ada jenazah disolatkan di sini, apalagi yang jamaah tetap di sini. Sehingga ada orang berkata waktu dibawa mau salat, di mana kita salatkan? Oh, di Masjid Jami. Apalagi beliau setiap waktu datang di sini. Tapi kalau tidak pernah ke masjid,
direncanakan mau salat di masjid, mungkin ada orang berpikir kelate ya ke baru tame barokan ala gejak ya, seperti itu. Apa yang kita baca inti daripada salat jenazah setelah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca selawat, langsung doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Coba bayangkan. Kan doa mandung ni. Maka alangkah bahagianya kita sebelum orang lain minta diampunkan dosa kita, kita sendiri yang mohon maghfirah dari Allah. Sambil kita meneteskan air mata, ya Allah napa ampun dosa lo ya Allah. Lihat dosa lo berokat. Dosa mata, dosa hati, dosa pendengaran. Kalau tidak dimulai dengan tetesan air mata, itu enggak sampai ke hati. Kemudian hambar. Coba sambil duduk kita, apalagi setelah salat tahajud, kita merenung sehingga meneteskan air mata. Itu puncak dekatnya hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak biasa macam. Ini pengajian-pengajian seperti ini, tausiah-tausiah singkat seperti ini harus lebih untuk kita rasakan di hati, bukan lagi di sini, bukan lagi di otak. Kalau otak ini sudah penuh dengan ilmu. Oh, tata cara salat jenazah seperti yang tadi, takbiratul ihram, Fatihah, selawat, doa. Kan setelah Allahumma fil lahu ada lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan kau hilangkan semua kebaikannya. Wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu, jangan menjadi fitnah setelah dia tidak ada. Lengkap tak? Ya, doa dari tuntunan Rasulullah SAW ya, yang dikembangkan oleh para ulama sehingga menjadi seluruh dunia itu baca doa. Orang fikirnya orang meninggal Muslim di India kan nian doa, nian si doa. Itulah. Islam itu lil alamin. Orang Muslim di Cina meninggal, Allah maafir lahu sih. Anak ikut bahasa Arab. Sama dengan Fatihah juga. Seluruh dunia di mana saja umat Islam beribadah, Fatihah sama. Walaupun kadang-kadang dialeknya agak tabu-tabu baca. Ya, kurang fasih. Menguburkannya juga sama seluruh dunia. Harus menghadap kiblat. Lambung kanan ke bawah, kepala ke utara, menghadap kiblat. Di mana saja kubur umat Islam sama seperti itu. Coba ada kubur orang lain, apalagi yang dikuburkannya di bukit-bukit. Ya, bukit-bukit yang tinggi-tinggi ya. Didudukkan di situ. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, Maka orang-orang yang telah mempelajari secara pikiran, secara logika, akhirnya dia hijrah dari agama lamanya ke agama Islam. Hanya ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Ya, kita ulangi lagi, tausiah-tausiah singkat seperti ini kalau di segi ilmu sudah penuh di otak ini. Orang hendak temayang pi kedepu wajib temayang tapi hendak temayang. Bukan tidak tahu dia. Maka lebih kita manfaatkan, lebih kita arahkan ya,
kajian-kajian hampir tiap malam di tempat kita ini, di masjid yang mulia ini, Masjid Jami ini, lebih kita bawa ke hati. Mesti singgah nauru meninggal ya. Dedang ju paten jenazah rino paten betul berarti Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anangan taman tulain. Ya Allah ni pampun dosa gonya. Nabi rahmat gogonya, nabi sayang gogonya. Sampai seterusnya. Jadikanlah kuburnya seperti taman surga, jangan kuburnya seperti lubang api neraka. Itu merupakan lanjutan daripada firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu memperoleh keampunan dari Tuhanmu. Bersegera makna tadi dua. Menunjukkan bahwa kita masing-masing kita ada dosa. Jangan tunda-tunda. Yang kedua, kenapa harus segera? Karena kita tidak tahu di depan kita ini ditunggui oleh maut. Sama lah kayak Allah kan, upaya umum, berkat umum. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang sedang jalan-jalan sudah meninggal. Dan Rasulullah dipegah, orang yang paling cerdas dalam hidup ini yang sering ingat meninggal. Ayyu mu'min akyas. Bahasa Bahura, sahabat Rasulullah dari kaum Ansar. Ya Rasulullah, ayyu mu'min akyasu. Mukmin yang mana yang paling cerdas? Mukmin yang mana yang paling cerdas? Bukan pandai. Banyak orang pandai tapi tidak cerdas. Kalau pandai di sini, kadang-kadang bisa mengotak-atik sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dirubah gitu. Tapi kalau cerdas di sini di hati, Rasul menjawab, aksaru dzikral mauti adalah umatku yang sering ingat mati, yang lebih ingat kemati. Wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu, dan bagus persiapannya setelah mati. Persiapan untuk setelah mati. Yang mentang tak ingat-ingat, yang mentang tame ba'ro jedo. Setiap kali kita mendengar pengajian itu besar manfaatnya daripada kita banyak mendengar tapi tidak masuk ke hati. Wa ayyu mu'min afdal, mukmin yang mana yang paling utama di antara semua umatku? Ahsanu khuluqa, mukmin yang bagus akhlak. Nadom ada akhlak. Ya, akhlak dengan Allah bagus, akhlak dengan manusia bagus. Itu dua pertanyaan dan dua jawaban daripada Rasulullah SAW. Maka kalau kita coba kaitkan ayat Allah Ali Imran 133, intinya itulah kita memperoleh keampunan Allah. Karena sebelum orang lain mengucapkan Allah maghfir lahu pada kita sudah senantiasa mohon keampunan dari Allah. Maka salah satu jalan untuk mencapai keampunan Allah itu adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setelah salat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kalimat taubat. Rasulullah mantang manusia yang maksum, Rasulullah manusia maksum, tapi beliau tidak kurang 70 kali sampai 100 kali beliau istighfar. Astaghfirullahaladzim. Coba kita bawa ke hati juga. Gimana meri tersentuh hati itu. Kita ingat masa-masa awal masa dahulu. Saya pernah melihat seseorang yang mengadu ke saya, ke Pegah Balun. Orang tersebut tidak saya sebutkan namanya.
bergelimang dengan dosa luar biasa waktu mudanya. Pada satu ketika menghadap ke kami, Pak Ustadz, bagaimana? Saya begini-begini dulu, cukup banyak dosa. Apakah diampuni oleh Allah? Karena beliau juga sebagai seseorang yang punya tugas bidang keamanan. Kalau sekarang namanya Brimob, kalau dulu Mubrih. Nah, lebih kejam lagi namanya Mubrih dulu. Sehingga di kampung beliau sudah pensiun, pulang ke kampungnya, dikenal, disebut namanya, dan disebut ujungnya Mubrih. Beliau besar. Menangis tiap malamnya. Bertahun-tahun dia bertobat. Bertahun-tahun. Sampai dia kurus. Dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Kalau bukan ke masjid, ke musala. Ini kejadian langsung. Jadi akhirnya Allah menampakkan dikala meninggal dia, bukan di rumah meninggal. Setelah salat duha, kebetulan di depan rumahnya ada sebuah manasah, bukan di masjid. Di tempat salat duha itulah dia meninggal. Luar biasa. Kalau saya menceritakan karena saya melihat langsung orangnya dan dia sering curhat ke saya, bisa meneteskan air mata. Sehingga saya di Lok di sini dipanggil, nuwo kena kampung, nyoka meninggal yang senantiasa saya ajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Belum lancar baca Al-Quran waktu itu, karena bertugas terus. Ini sebuah pengalaman langsung, bukan sudah lama sejarahnya. Kira-kira sekitar beberapa tahun yang lalu. Cuma saya tidak sebut namanya. Mungkin seangkatan-angkatan almarhum itu ada yang kenal mungkin. Tapi salah satu bukti bahwa betul-betul beliau itu wa atubu ilaih, bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha. Terkenal cukup banyak dosanya. Maka oleh demikian, inilah salah satu buah daripada ibadah kita sampai memperoleh keampunan dari Allah. Sebelum orang lain mengucapkan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka dengan hati yang khusyuk kita datang ke depan orang meninggal, itu akan bermanfaat betul kepada orang yang meninggal. Dan kita punya sebuah rencana, setiap datang depan orang meninggal sempat salat. Ramai-ramai kita kasih semacam bantuan lah begitu. Karena yang dibutuhkan oleh orang meninggal adalah yang tadi itu, Allah maghfir lahu warhamhu. Cukup besar manfaatnya datang kita depan orang meninggal, dan barangkali di samping kita bantu mudah-mudahan masing-masing, tapi kita sempat, kalau istilah mungkin beliau sedang dalam keadaan tenggelam, timbul tenggelam di sebuah lautan yang sangat dalam. Lam-lam timu. Yang paling butuh orang yang sedang timbul tenggelam di tengah-tengah lautan apa? Kan sepotong kayu, pelampung. Seperti itulah barangkali kalau kita kita ilustrasikan doa itu seperti orang melemparkan pelampung. Apalagi yang menjadi imam itu adalah anak kita sendiri. Kenapa? Salah satu jalan Allah terima doa adalah dengan hati yang khusyuk, hati yang tulus, hati yang insaf. Kalau anak jadi imam sambil menangis, ya Allahu Akbar, ya, sudah terasa betul itu. Sudah terasa betul. Itu yang disebut dengan waladan salihan yad'ulah. Anak yang saleh yang mampu mendoakan orang tuanya. Kalau sudah ada, alhamdulillah kita berdoa. Kalau belum ada, mari kita berdoa. Mungkin tidak di anak, dapat di cucu. Kalau enggak dapat juga, mungkin ada orang yang paling dekat dengan kita. Apakah guru kita, ataupun kawan kita, yang dia merasa betul bagaimana kedekatan hati dengan kita. Itulah untuk memperoleh itu, maghfirah itu. Kita beribadah dalam bulan Sya'ban ini begitu banyak kelebihannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ampunan pada Allah. Dengan sudah mendapat ampunan dari Allah,
itu ibadah kita sudah mudah. Ibadah kita sudah ringan. Dan akan muncul lagi ibadah-ibadah berikutnya. Persis seperti orang minum obat juga. Orang minum obat. Kalau bersama dirinya ada penyakit, itu badan jadi berat. Makan tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Minum pun kadang-kadang nggak bisa. Tapi dikala penyakit sudah menghindar dari tubuhnya, dari badannya, dari jasadnya, tidur sudah enak. Makan sudah enak juga. Tidur nyenyak, makan enak, minum juga sudah terasa. Karena bagaikan penyakit dia yang mengganggu orang tidak ringan langkah menuju tempat seperti ini. Itu karena ada gangguan itu. Karena dosa itu bagaikan virus dia. Kalau belum kita hilangkan dengan istighfar, bervirus. Bangun subuh sangat susah. Susah sekali. Berat sekali. Karena ibadah yang terberat itu adalah ibadah salat subuh. Kalau kita sudah biasa seperti itu, sudah menyatu dengan kita berdoa sajalah pada Allah. Sampai akhir hayat kita bisa berada istiqamah dalam ibadah-ibadah yang unggul. Itu namanya ibadah unggul. Jangan hanya bibit yang unggul yang kita cari. Ibadah yang unggul termasuk salat jamaah, khususnya salat subuh berjamaah. Yang kalau kita lihat barangkali di mana-mana tidak sama jumlahnya. Tidak sama jumlahnya dengan waktu-waktu salat lain. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Masjid Jami kita ini, di Masjid yang mulia ini sudah diatur demikian sempurna oleh Badan Kemakmuran Masjid, oleh Tuku Umum Syekh, oleh yang melaksanakan tugas di sini, senantiasa disiram hati kita. Ya. Ada pengajian malam Kamis, malam Jumat, setiap malam, setiap subuh. Dan ilmu Allah itu tidak pernah habis-habis. Ladum na urungkeun pugu pegah tapi yang gonya angka anak mufhum. Kan Allah sudah pernah menyatakan dalam surah Al-Kahfi. Apa firman Allah? Sudah lupa saya. Maksudnya kalau seandainya air laut jadikan tinta. Ya, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kanal bahru, firman Allah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sampaikan oleh Muhammad kepada umatmu, seandainya air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah itu, kalimatu rabbi lanafidal bahru, sungguh kering air laut itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ayat Allah itu, ilmu Allah itu selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lagi sejumlah itu. Nah, begitulah hebatnya. Maka alhamdulillah kita syukuri, kita cari, kita cinta. Ini di mana ada majelis ilmu, kita menjadi cinta. Senang kitanya. Orang kahot aja tamita patna majelis taklim, majelis ilmu. Dan lewat majelis taklim ilmu ini mendapat keampunan Allah. Maghfirah tadi, karena inti yang disampaikan malam ini maghfirah. Bagaimana mencapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini banyak kesempatan. Sebelumnya juga bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan saja, bulan maghfirah. Dengan kondisi kita sudah hilang daripada virus-virus dosa dengan taubat, dengan kalimat taubat tadi astaghfirullahalazim, itu sangat mudah dikala kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi istilahnya ada tahapan-tahapan awal untuk memudahkan
kita melaksanakan sebuah tugas ataupun amal berikutnya. Apalagi sudah sering berpuasa Kamis, besok Senin, dan juga hari-hari lain berpuasa. Dikala berpuasa dalam bulan Ramadan, ya sudah biasa. Sikap biasa, anak beri pilih. Nah, cuman dikala yang baru mulai berpuasa hanya di bulan Ramadan saja, itu berat. Kadang-kadang tergeletak di sini, di masjid ini, apalagi ada AC. Ya. Sang-sang lagi bahlu tsunami itu huru mandu. Nah, ditanya kau begitu. Wah, head puasa. Bagi orang yang sudah biasa. Maka Rasulullah SAW yang paling banyak beliau lakukan dalam bulan Sya'ban ini adalah sepertinya beliau tidak berhenti berpuasa. Walaupun tidak penuh seperti dalam bulan suci Ramadan. Jadi hal-hal seperti ini mari menjadi semacam motivasi bagi kita untuk ikut bagaimana yang telah Rasul tinggalkan. Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Maka oleh demikian banyak hal lain yang sehubungan dengan memperoleh keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ibaratkan salat 5 waktu itu seperti orang mandi 5 kali sehari semalam. Salat 5 waktu, sembahyang 5 hotel, lagi urung mano 5 go semalam. Di depan rumah kita ada sebuah anak sungai. Airnya jernih, mengalir anak sungai itu dalam hadis Rasulullah mana seperti itu. Di depan rumahmu ada sebuah anak sungai yang mengalir, airnya sangat bersih, jernih. Kamu mandi di air yang mengalir di depan rumahmu itu 5 kali sehari. Masihkah tinggal di tubuhmu kotoran? Begitu. Nabi ibaratkan seperti itu. Apakah masih tinggal juga di tubuhmu kotoran, daki, sesuatu yang tidak bersih? Tidak mungkin. Kecuali hendak tahu mano nah hendak lih. Semayang nah tapi hendak betul. Rabbighfirli, kan minta ampun juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Beratur dah baca. Rabbighfirli, ne ampun dosa lun ya Allah, warhamni, ne sayang ke lun ya Allah, wajburni, ne tutup segala kekurangan lun ya Allah, wajburni warfa'ni, dia angkat derajat lun ya Allah. Sekali Allah angkat derajat kita, manusia lain menghina kita tidak akan terhina kita. Itu janji Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, warzuqni, nabi rezeki ke lun ya Allah. Dalam salat kita berdoa minta rezeki, di luar salat cari rezeki. Maka orang yang makan rezeki Allah tidak salat berarti pencuri. Mecu-mecu. Definisi mencuri mengambil tidak meminta. Itu masih bagus. Masih bagus daripada perampok. Jangan-jangan bisa menjadi perampok. Tapi kalau orang salat, warzuqni, beri rezeki kelon ya Allah. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, tunjukilah saya ya Allah, maafkanlah kesalahan saya ya Allah. Lagi dialog dengan Allah ni. Dia dialog baca-baca dekun. Ya. Baik bagah-bagah dah. Tak ada benar urung salat cukup bagah. Kita yang lain ni pakai bagah dah ayah. Ayah kamu perlu tun salat pun hang bagah. Mairok baru-baru sah kamu runo. Fikir lagi meruno tangin. Ya, padahal harus semakin lama semakin kita nikmati, semakin lama kita nikmati. Orang yang khusyuk dalam salat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang beriman yang mana yang beruntung dalam salatnya khusyuk. Belum aku imung baca fawailul lil musallin, celakalah orang salat alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai. Indah hal.
Menjadi indah itu setelah kita gaji begini, maka tidak pernah habis-habis ini. Warzuqni, nabi rezeki kilo ya Allah. Tapi dimulai dengan Allah Rabbighfirli, ampun dosa lo ya Allah. Setelah itu baru yang lain. Maka tidak pernah orang minta rezeki itu daripada Allah dengan profesinya. Walaupun kita dapat rezeki melalui profesi kita, menjual jasa kita. Kan tidak pernah seorang tukang minta rezeki pada Allah supaya hari ini banyak rumah yang rusak ya Allah. Supaya saya dapat rezeki. Tidak. Jasa dia dipakai orang dapat rezeki. Sampai orang yang tempel bahannya. Anang berdoa berle bercobahan orangnya yang ada rezeki lu hana. Tapi dia tak warzuqni nabi rezeki kelon. Jasa beliau berikan pada orang lain dapat rezeki di situ. Allah Maha tahu. Orang kerja rumah sakit hanang berdoa ya Allah beliau orang sakit orangnya yang ada rezeki lu hana. Kalimatnya sangat bijaksana. Warzuqni nabi rezeki kelon ya Allah. Rezeki yang halal. Jalan mana saja yang dia tempuh dengan mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan jasanya, dapat rezeki. Tidak disebut profesi apa yang dia lakukan. Ya, kok indah, bagus sekali. Maka salat itu tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Jangan orang berpikir, ini agak kucuk dengan tahu mentahnya bacaannya beling bahasa Arab. Hansa, ada sebuah usul salat itu diganti dengan bahasa kita. Oleh agama Nusantara, oleh pun. Coba bayangkan kalau imam salah saja, salah rakaat, itu kan subhanallah. Maghrib 3 rakaat, bangun imam ke 4 rakaat. Yang belakang imam subhanallah. Enggak pernah dibilang. Itu sudah lebih Pak Imam. Imam juga latah, lebih berapa ditanyanya. Belum. Ya kan? Maka komunikasinya dengan bahasa salat. Kalau salah bacaan, betulkan bacaannya. Jangan subhanallah. Kalau bacaan ayat salah, itu bukan subhanallah. Bantu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu ulang bahasa Allah wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Bantu lakum dinukum waliyadin. Baik perang dengan kuimu salah. Dan yang lompat salah. Di kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada tausiah singkat kita malam hari ini, materi umum Ali Imran 133 dengan judulnya Maghfirah, memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Baru ada manfaat dikala semuanya itu kita beribadah, pada akhirnya mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diminta keampunan oleh jamaah waktu kita sudah meninggal, waktu salat jenazah. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.